Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersamaan dengan nikmat Allah di pagi hari ini, tiada kata yang patut kita ungkapkan dari hati lubuk kita yang paling dalam kecuali alhamdulillahi rabbil alamin, di mana kita bisa masih berjumpa, bisa meneruskan amalan kebaikan meskipun sesederhana. Semoga amalan-amalan kecil ini menjadi bagian saksi-saksi kebaikan kita sebagai hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad besok di akhirat, menjadi bukti bahwa kita menjadi hamba-hamba Rabbani. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya, kita nanti-nanti syafaatnya. Semoga jiwa yang banyak dosa, yang dihina tak pantas masuk syurga, bibarokati syafaat Rasulullah Muhammad, kita pantas mendapatkan syafaat esok di hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semua orang pasti mendambakan ingin dicintai, ingin disayangi oleh orang lain. Kecintaan, kesayang dan sayang, rasa sayang ingin selalu tetap di hati orang lain untuk kita, maupun kita juga ingin menghargai, mencintai, menyayangi orang lain. Dan itu adalah fitrah sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Jangankan manusia, binatang-binatang saja itu pun menginginkan dirinya dikasihi, dirinya disayangi oleh makhluk yang lainnya. Ya, seperti kucing yang saat ini ada di banyak sekitar kita, mungkin di rumah-rumah kita. Keluar masuk pintu tanpa permisi karena mereka juga tidak belajar etika, tak pernah sekolah. Tapi tujuannya mereka keluar masuk rumah kita tiada lain adalah semoga sang pemilik rumah tersebut mengasihinya, mencintainya dengan berbagi walaupun hanya sebatas kepala ikan yang tak dimakan oleh sang penghuni rumahnya. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana kita bisa tetap disayangi oleh semua orang? Bagaimana sayang orang selalu datang? Karena kebanyakan kalau kita punya uang, kalimat sayang itu selalu datang. Tapi kalau tak punya uang, maka jangan sampai berharap ada kata sayang. Karena kalau kita sedang tak punya apa-apa, kok mengharapkan apa-apa, mengharapkan orang lain datang membawa bentuk sebuah kasih sayang, nanti akhirnya hanya hati yang meradang. Nah, itu sifat manusia. Kalau ada, ia merasa yang punya, yang merasa yang dekat, merasa yang berhak untuk memiliki. Kalau saudaranya tidak punya,
maaf, sedang sakit atau kena musibah, terkadang dimintai bantuan dan lain sebagainya, ada aja alasan untuk tidak mendatanginya, membantunya. Nah, harapan kita adalah bagaimana kita menjadi sosok yang diharapkan, disayang oleh orang lain dalam keadaan apapun, baik suka maupun tidak suka, lebih-lebih apabila dalam keadaan yang tidak kita harapkan, kita sedang ujian, kita sedang tak punya uang, kita sedang sakit dan sebagainya. Toh demikian banyak sekali orang-orang, saudara-saudara kita yang datang, walaupun hanya sekedar mengucapkan salam, walaupun hanya sekedar mengucapkan bela sungkawa dan sebagainya. Maka kuncinya adalah sebenarnya pada diri kita sendiri. Sekali lagi, kunci agar kita tetap, agar sayang itu selalu datang, agar kita tetap disayang oleh orang, itu adalah diri kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan, pancaran pantulannya adalah kembali kepada diri kita sendiri masing-masing. Begitu pun juga dengan kejahatan, kehinaan, kemaksiatan, kejelekan, penzaliman. Maka barang siapa yang melakukan kejelekan tersebut, maka pantulan atau timbal baliknya akibat dari perbuatan tersebut juga akan kembali kepada sang pelakunya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab Nashihul Ibad pada bab pertama, di sana disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhum Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala." Orang-orang yang memiliki kasih sayang, orang-orang yang empati, suka untuk berbagi, menolong dan membantu dan sayang kepada sesama, yarhamuhum, maka Allah, maka yarhamu akan memberikan kasih sayang, akan membalas kasih sayangnya. Ar-Rahman, siapa zat yang maha kasih sayang. Mari kita mencoba telah hadis ini sejenak saja. Bentuk kasih sayang kita tak mungkin kita bagikan, tak mungkin kita berikan kepada Allah, karena Allah tak membutuhkan itu semuanya. Tapi betapa mulianya Allah, betapa agungnya Allah, betapa besar kasih sayangnya Allah. Kita hanya berkasih sayang kepada sesama, mungkin tetangga, mungkin saudara, lebih-lebih keluarga kita, dua orang tua kita, anak istri kita. Itu tidak ada sangkut pautnya kebahagiaan atau kebaikan untuk Allah, tidak. Tetapi Allah yang membalas kebaikan kita yang kita berikan kepada sesama. Ar-Rahimuna, orang-orang yang memiliki kasih sayang, berbagi kasih sayang, suka menolong, yarhamu, maka akan memberikan kasih sayang kepada orang tersebut. Ar-Rahman, redaksinya menggunakan kata-kata Allah Ar-Rahman, Asmaul Husna, zat yang maha kasih sayang. Sedikit yang kita berikan kepada tetangga, sedikit yang kita berikan kepada orang lain, tapi yang membalas adalah Ar-Rahman, zat yang maha kasih sayang, yang tak pernah kasihnya pilih kasih, yang sayangnya selalu kunjung datang. Jadi saudara-saudaraku sekalian, begitu simpelnya dan mudahnya sebenarnya kita menjadi orang yang bahagia. Karena terkadang kita ingin mencari dan mendapatkan kebahagiaan itu di tempat-tempat yang malah justru akan mendatangkan kebalikan dari apa yang kita cari. Malah berakhir bersedih, malah berakhir kekecewaan, bahkan tak jarang berakhir pertikaian antara dua suami istri. Besok hari Ahad nih, sudah booking rental mobil yang terbaik Pajero, mungkin untuk pergi ke luar kota. Baru sampai melewati kotanya sendiri sudah macet.
Tiba-tiba ada pengamen datang, minta-minta, udah gerutak-gerutuk. Ini macet, pengamen lagi, panas lagi. Oh mana, lupa dompetnya, aduh lupa, dan lain sebagainya. Belum sampai tujuan saja sudah seperti itu. Belum nanti beli bensin lagi, belum nanti makan siang dengan keluarga, belum nanti anak-anaknya minta sesuatu, mainan, padahal dompet tertinggal, belum nanti bayar rentalan, belum nanti beli bensin dan lain sebagainya. Akhirnya sampai di tempat tidak kebahagiaan yang didapat, malah kalkulasi pembayaran. Cukup ora. Apakah bahagia? Apakah tentram? Tidak. Malah akhirnya pulang-pulang bawa kesusahan, bawa kejengkelan, tidur dengan istri ugur-uguran geger. Mameng, kuandani rasa lungo mah lungo. Koyok ngene iki piye jan? Rental mobil paling bagus, ternyata uang kita juga kurang. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, cara agar kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam konsep Islam adalah tebarkan salam, maka bahagia itu akan datang. Tebarkan kasih, maka kasih Allah akan selalu datang. Ar-Rahimun yarhamuhum Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah orang-orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka orang-orang yang ada di langit sana, makhluk Allah yang ada di langit sana, malaikat-malaikat yang begitu jutaan jumlahnya, begitu banyaknya, akan mencurahkan kasih sayang kepada engkau. Yastaghfiru ala dzunubina. Bentuk kasih sayang, bentuk doa malaikat adalah mereka selalu meminta maafkan atas kesalahan-kesalahan kita, di mana kita sendiri mungkin dengan istighfar kita, dengan ibadah kita tak mampu untuk menebus atas banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi berkat kita berkasih sayang, berempati, berbagi kepada sesama manusia, saudara, tetangga, maka dengan itu pintu langit, pintu keberkahan dibuka lebar-lebar untuk kita. Di dalam hadis ini disebutkan, jadi al-makna ar-rahimun liman fil ardi min adamiyyin aw hayawaniyyin. Irhamu, berkasih sayanglah engkau baik kepada manusia atau kepada binatang. Maka mungkin anak-anak kita, mungkin ada anak tetangga kita suka sekali dengan kucing, atau tetangga kita suka sekali dengan ayam. Tapi ingat, tidak ada tujuan untuk dilipat gandakan menjadi bahan rezeki, bahkan untuk perjudian. Karena kita melihat tak jarang mereka memelihara ayam, misalnya ayam jago, ayam ternyata bukan sekedar untuk dipelihara, ia suka. Kalau ia memang suka, hobi, senang memelihara, artinya ada bentuk kasih sayang, ia berbagi. Tapi kalau ada tujuannya, tak ingoni rek, gue ladungane ben bantre, nek tangguh botoh ben menang, berarti ini tujuannya beda. Maka bukan rahmat yang didapat, tapi laknat yang akan didapatkan. Begitu juga banyak burung-burung yang memelihara burung-burung dara. Mungkin atas kita lihat orang ini pada burung dara aja dikasihi di rumah, dimandiin, yang terkadang istrinya saja nggak pernah dimandiin, sama burung itu aja diperhatikan, apalagi dengan ya Allah.
Tapi ternyata burung-burung itu maaf malah untuk kalangan, untuk perjudian. Bukan sayang, bukan rahmat yang didapat, tapi laknat. Itu akan yang dirasakan. Yang membela kucing, kalau kucing tidak ada perjudian, nah, ada kucing-kucing banyak saya dikasih makan. Tetapi ingat, ada batasan-batasannya. Silakan memelihara kucing atau hewan-hewan yang lainnya, asal bisa benar-benar untuk menjaganya dengan baik. Jangan sampai atas nama kau memelihara kucing, tetapi kucing tak kau perhatikan, tak kau kasih makan, tak kau siapkan tempat ee-nya. Kalau dia pas ee malah di tempat tetangga, kalau dia pas tetangganya masak ikan, ya dia malah mencuri dan lain sebagainya. Ini malah merepotkan orang lain. Kelihatannya bagus, oh kasih sayang. Sampai-sampai ada istilah tuh, kalau cari jodoh, cari saja mereka yang sayang kepada binatang. Binatang aja disayang, apalagi dengan dirimu disayang. Tapi ingat, ada syarat-syaratnya. Jangan sampai kecintaan kita, kasih sayang kita kepada binatang melupakan perasaan orang lain. Kayak kucing BAB, pasti BAB, habis makan BAB. Pertanyaannya, BAB-nya di mana? Kalau sang pemelihara tadi itu bertanggung jawab dan menyediakan, oh bagus. Kalau tidak, justru adalah menjadi sumber keributan. Dirimu bukan disayang, tapi diam-diam didoakan yang tidak baik oleh orang lain. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang selanjutnya agar kita tetap disayang oleh orang adalah konsep Islam yang selalu diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW semenjak 14 abad yang lalu. Apa itu? Sudah ada pada diri kita semuanya, khususnya Anda semuanya. Pada suatu hari ja'a rajulun ilan Nabi. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqala, ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu amal. Idza amiltuhu, tatkala aku melakukan amal tersebut, ahabbani Allah, maka ahabbani, maka akan mencintaiku Allah. Wa ahabbani nas, dan orang-orang itu pun juga akan menyayangiku. Faqala, lihat, satu amalan akan berdampak dua manfaat yang besar. Dicintai Allah dan dicintai oleh seluruh manusia. Seluruh manusia, bukan hanya orang beriman, bukan hanya orang muslim. Apa itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun memberikan jawaban. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah kepada dunia, maka Allah pasti akan mencintaimu, menyayangimu. Wazad fima indan nas, dan jangan tamak, jangan mengharap atas apa yang ada dimiliki oleh orang lain, maka orang manusia siapapun akan mencintaimu. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesengsaraan yang cukup besar bagi seseorang adalah apabila dia memiliki rasa tamak, rasa ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Rasa sakit hati yang luar biasa yang tidak bisa diobati di rumah sakit. Itu adalah iri dan dengki. Bahagia ketika orang lain memiliki, dan sengsara. Maaf, bahagia apabila orang lain tidak memiliki, tapi hatinya sengsara apabila orang lain bahagia. Artinya ia mengharap orang lain tak memiliki apa-apa, hanya dirinya yang memiliki apa-apa. Bukankah itu sebuah tanda orang-orang yang sangat sengsara dalam hidupnya? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menjelaskan tentang mulianya seorang yang zuhud, seorang yang tidak tamak. Memang kita perlu kaya, tapi jangan sampai membuat diri kita melakukan segala cara untuk kaya. Karena kita tahu
bahwa rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah, tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah kita mati sebelum kita menerima semua ketetapan-ketetapan yang diberikan Allah kepada kita. Maka orang yang memiliki hati seperti ini tenang. Dia akhirnya tidak mengharap terlalu berlebihan terhadap apa yang tidak dimilikinya, terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Wajar kita mencintai sesuatu, kita suka keindahan, kita suka kekayaan. Itu fitrah manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Fitrah manusia adalah mencintai sesuatu yang indah, yang baik, yang lebih. Nah, Imam Syafi'i di dalam syairnya beliau menyampaikan, kun zahidan fima hawan aidil wara. Jadilah seorang yang zuhud terhadap apa yang dikuasai oleh tangan-tangan manusia. Orang karep. Ya pengen wajar, tapi gak karep. Nek pengen itu belum, nek pengen itu ya pengen tapi gak karep gitu. Tadha ila kulil anami habiban, niscaya engkau menjadi seorang yang dicintai semua makhluk. Aw ma taral khattafa harrama zadahum faghada ra'isan fil hujuri qariban. Tidakkah engkau perhatikan singa yang tidak memakan santapan mereka? Santapan teman-temannya, maksudnya binatang temannya, maka ia segera menjadi raja dalam sarang itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Terlalu tamak, terlalu rakus terhadap kedudukan, kemewahan adalah sumber dari segala bentuk kesalahan. Carut marutnya dunia itu disebabkan karena dua hal masalah. Masalah perut, makanan, minuman, dan sesuatu yang ada di bawah perut, nafsu birahi. Jika seseorang bisa meredam letupan nafsu birahi dan nafsu makan dan minum-minuman, maka artinya adalah dia telah memiliki sumber-sumber kebahagiaan yang hakiki. Kalau hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, hubbullah ra'su kulli hasanatin, dan cinta kepada Allah adalah pokok dari segala kebaikan. Inna zahida fid dunya yurihu qalbahu fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berzuhud di dunia menenangkan hatinya di dunia dan akhirat. Waraghibu fid dunya yut'ibu qalbahu fid dunya wal akhirah. Sedangkan orang yang mencintai dunia melelahkan hatinya dunia dan akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semua mati, semua mati. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita akan meninggalkan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi jangan lupakan nasibmu, kehidupan keluargamu di dunia ini. Kita sekali lagi, kita memang harus kaya, kita harus berkecukupan, tetapi kekayaan dan kecukupan itu bukan untuk kemewahan, bukan untuk berbangga-banggaan, tetapi untuk menjadi roda-roda ibadah kita kepada Allah agar kita selamat fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Bila ada kesalahan itu berasal dari kebodohan saya. Bila ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.